Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya mau bahas mengenai MVVM arsitektur. MVVM ini kepanjangannya adalah Model View Model. Jadi saya ada sedikit pengalaman ketika sedang mengerjakan project gitu kan. Mengerjakan project. Nah, saya itu coba eksperimen menggunakan Zasten sebagai state managementnya. Dan di situ nggak ada ini, nggak ada apa, nggak pakai arsitektur di front end-nya itu nggak ada arsitektur di sisinya, di sisi front end-nya itu nggak ada arsitekturnya itu. Kita pakai ini, pakai apa namanya, clean arsitektur, cuman itu dari untuk nggak full gitu loh. Jadi di bagian ya di bagian front end ini clean arsitektur kita udah pakai di front end juga udah kita pakai. Cuman kayak di state manajemennya itu kita belum belum ada arsitekturnya gitu. Biasanya yang saya pakai itu arsitekturnya si Redux itu. Pakai Flux ya, Flux arsitektur. Nah, cuman saya tuh lagi coba-coba state management gitu. Sebelumnya saya udah pernah nyoba juga pakai MobX, terus saya cobalah ganti Zasten. Kenapa saya coba Zasten? Karena ini untuk menulis state di Zasten itu simple banget, simple bener-bener simple gitu. Nah, tapi akhirnya ketika saya lagi mengerjakan project itu banyak problem-problem yang saya temukan. Problemnya itu apa? Problemnya itu adalah banyak logic masih tergabung dengan komponen. Nah, itu jadi masalah. Menurut saya benar-benar masalah. Kenapa? Karena kode yang bagus itu antara logic dan komponen atau dengan view itu dia bisa terpisah gitu. Jadi untuk logic ada tempatnya sendiri, lalu untuk view ya ada tempatnya sendiri. Karena tadinya si komponen dan logic itu gabung, nah, itu tuh banyak banyak masalahnya. Masalahnya kayak gini, misalnya saya punya state gitu. Ada state product, ada state overlay gitu. Nah, ketika saya melakukan update satu state, state yang lain tuh bakal keganggu. Bisa nggak diselesain problemnya pakai depth di use effect gitu? Jawabannya bisa. Tapi itu susah banget untuk ngehandle-nya. Untuk kita nge-watch yang ada di dalam mana ya? Di dalam use effect-nya ini. Ntar saya sambil baca, sambil tunjukin. Nggak ada. Ya intinya di dalam depths-nya ini. Depths ini biasanya kan ada kita kayak semacam ngelisten ada perubahan di state mana, kita baru ngelakuin jalanin kode yang ada di dalam use effect. Nah, itu bisa dihandle kayak gitu bisa. Tapi masalahnya state yang harus dihandle, yang harus di-watch itu tuh banyak banget. Sehingga akhirnya sangat susah di-maintenance. Ketika saya ngerubah satu kode, kode yang lain tuh bakal terpengaruh. Akhirnya ya saya sangat kesulitan untuk memaintain project ini. Akhirnya saya coba cari-cari solusi apa yang bisa saya terapkan. Pertama kali saya kepikiran itu langsung kepikiran kalau saya harus memisahkan antara logic dan komponen ini. Itu pertama kali banget itu saya kepikiran kayak gitu. Dan saya cobalah cari-cari arsitektur untuk penerapan pemisahan antara logic dan komponen. Akhirnya saya coba cari dan ketemulah arsitektur MVVM. Jadi kepanjangannya MVVM adalah Model View Model. Di arsitektur ini kita tuh memisahkan antara view, logic, dan data. Jadi seperti ini ya. Ini view model ada di logic ada di dalam view model, lalu data ada di dalam model. Seperti itu. Ini hampir mirip kayak Flux arsitekturnya Redux, tapi beda lah.
miripnya tuh apa? Miripnya tuh gini, apa namanya, dipisahin gitu antara komponen sama stepnya gitu. Itu dipisahin. Tapi untuk dari teknisnya sendiri, gimana cara stepnya berubah itu beda banget antara Flux sama si MVVM. Oh ya, kenapa saya nggak pakai ini arsitekturnya si Redux? Oke, karena kalau di arsitekturnya si Redux itu, menurut saya banyak ini, terlalu banyak step yang harus dilewatin. Jadi kita di situ kan ada reducer. Reducer itu yang ngerubah data, ngerubah dari state lama jadi state baru. Menurut saya itu kurang efektif itu. Saya pingin yang bisa langsung merubah datanya aja. Akhirnya saya ketemulah sini MVVM. Tadinya saya coba baca-baca ada model view controller, ada MVP. Tapi saya pilih MVVM kenapa? Karena MVVM ini banyak dipakai gitu loh. Yang lain sebenarnya banyak dipakai juga sih. Tapi kebanyakan orang-orang developer di front end gitu kayak kalau yang ngerjain project-project kayak mobile di ketika saya lihat tutorial di Android, di Swift itu mereka menyarankan pakai MVVM. Akhirnya saya pilih aja MVVM. Nah, untuk penerapannya di React.js itu gimana? Nanti kita bahas di video berikutnya. Intinya di video ini saya mau kasih tahu kenapa saya pilih MVVM sebagai arsitektur di aplikasi yang saya kerjakan. Nah, untuk arsitekturnya sendiri itu nggak cuma MVVM aja yang saya pakai di project itu, tapi saya juga menggunakan clean arsitektur. Clean arsitektur itu ya intinya adalah memecah-mecah setiap library gitu loh. Kita supaya di aplikasi yang kita gunakan ketika saya mau ganti misalnya dari Axios untuk HTTP request-nya saya ganti jadi pakai fetch atau pakai kai atau pakai yang lainnya itu tuh semudah saya tinggal ganti ganti library-nya aja. Untuk adapternya itu kita nggak harus ngerubah lagi. Jadi kayak logic-logic itu nggak perlu dirubah lagi. Nah, di sini clean arsitektur yang digunakan di project saya itu khusus untuk kayak call API dan ya semacam itu aja sih untuk call API. Nah, sedangkan untuk logic-logic kayak misalnya saya kan ini ada di project ini yang saya gunakan itu untuk WebRTC gitu ya, untuk membuat video call. Nah, itu yang saya gunakan itu logic-logic untuk connect WebRTC-nya itu dibuatnya itu di ini, di apa namanya, di front end-nya itu, di komponennya. Sehingga menurut saya ini sangat nggak efektif sih. Selain dari jumlah baris kodenya jadi banyak, ya sulit banget di maintenance, terus juga untuk di testing jadi lebih susah. Akhirnya saya putuskan untuk cari arsitektur apa yang bisa saya implementasi di project ini. Akhirnya saya ketemulah MVVM dan akhirnya MVVM digabung dengan Clean Arsitektur. Untuk penerapannya gimana nanti saya bakal buat tutorialnya. Jadi intinya dengan penerapan MVVM ini ya, harusnya ya dengan arsitektur yang udah saya buat sekarang ini kan terpisah nih, ini view model, ini ada model. Jadi di view ini ya khusus buat tampilan aja. Jadi seharusnya secara teori ya, eh, ketika view-nya sekarang React.js, kemudian hari saya ingin merubah jadi Vue.js atau Angular, saya tuh tinggal ngerubah si view-nya aja. View model mungkin nggak banyak berubah sih. Harusnya nggak banyak berubah view modelnya. Dan mungkin yang berubah itu di modelnya ini, yaitu model ini tempat menyimpan datanya, yaitu state management lah. Misalnya di di React.js ada Redux, mungkin di Angular nggak ada Redux gitu. Jadi saya harus nyesuain ini si modelnya ini. Modelnya si state manajemennya harus saya ganti misalnya. Kalau misalnya di Angular ada Redux, harusnya untuk implementasi di sininya nggak jauh beda. Di sini di modelnya mungkin ya ada sedikit penyesuaian, tapi di view model di logiknya harusnya dia nggak ganti. Jadi dengan ini harusnya ya saya tuh bisa ganti state management misalnya di model ini
dari yang tadinya saya pakai MobX, ini untuk penerapannya saya pakainya itu MobX. Kenapa saya pakai MobX? Karena di tutorial yang saya baca itu eh, kebanyakan nyontohinya pakai MobX. Bisa nggak sih saya lanjutin aja pakai Zasten? Harusnya ya, secara teori bisa. Cuman ini kan baru pertama kali saya mengimplementasikan di project itu, dan project ini nih sedang berjalan gitu. Kalau saya nyoba eksperimen-eksperimen sendiri dengan menerapkan Zasten, takutnya waktu developernya itu jadi lebih lama. Akhirnya saya ikutin aja tutorial yang ada di internet. Dan ketika saya ikutin tutorial ya nggak 100% saya sama persis gitu. Karena apa? Karena kan eh, struktur yang saya baca, terus yang saya baca itu tutorial, intinya ada banyak banyak tutorial gitu. Saya gabungin dari beberapa tutorial, saya buat versi saya sendiri yang menurut saya lebih efektif dibandingkan dengan tutorial-tutorial yang lain. Terus juga tutorial-tutorial yang saya tonton itu mereka penerapannya itu masih banyak yang ada di ini di kelas komponen, sedangkan yang saya pakai itu udah functional komponen. Akhirnya ya harus saya ini sendiri, harus saya racik sendiri dan saya buat versi saya sendiri. Nah, kalau mau saya terapin ke Zasten, takutnya itu ada apa ya, kayak error atau saya harus harus melakukan sesuatu hal yang lain sehingga waktu developmentnya bertambah. Tapi secara teori si state manajemennya dari MobX ketika saya ganti Zasten itu semudah saya ganti ini aja. Saya ganti di view model sama di view-nya harusnya nggak ada yang saya perlu saya ganti. Tinggal saya ganti di sini aja, di state manajemennya aja. Nanti ini mungkin ketika saya udah ada waktu luang gitu ya, bakal saya coba sih. Ketika saya coba diterapkan MVVM ini, ketika state manajemennya saya rubah ganti, ini misalnya dari tadinya MobX saya coba ganti jadi Zasten, saya coba ganti lagi jadi Redux. Itu bisa apa enggak? Kalau secara teori harusnya bisa. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng, karena menurut saya dengan arsitektur ini benar-benar mempermudah saya ketika mengerjakan suatu project. Jadi kode saya jadi lebih mudah terbaca, terus juga lebih mudah di maintenance, terus juga ini kodenya bisa lebih mudah dites, seperti itu. Nah, ini ada arsitektur MVC, MVP, MVVM, dan nanti kita bakal belajar MVVM. Oke, saya rasa segitu dulu untuk pengenalan MVVM. Oh, oke, ada tambahan dikit. Penting nggak sih kita bikin arsitektur untuk project kita? Jawabannya tuh penting. Pentingnya kenapa? Kalau project kita tuh ada arsitektur, terus eh, ada arsitektur lah intinya. Project kita tuh jadi lebih mudah dibaca gitu loh. Kita mau cari misalnya logic buat ini nih, ada di mana? Oh, ada di sini. Ada misalnya di model untuk ganti state, terus ada di view model gitu. Itu kan lebih mudah kebaca. Terus apalagi di sini saya terapin MVVM sama clean arsitektur. Untuk call API kemana nih? Oh, saya harus cari ke dalam arsitektur si clean arsitektur. Ini ada di dalam domains, ada di dalam repository, ada di situ. Terus nanti untuk gabungin logic-logicnya itu ada di mana? Ada di view model. Nanti saya misalnya gabungin antara call API, terus ada manipulasi data atau apa gitu. Itu ada terjadi di view model. Tapi khusus untuk call API-nya ada di mana namanya, ada di repository di clean arsitektur. Nah, itu jadi lebih mudah dibaca. Ketika ada developer baru gabung gitu ya, ngelihat ngelihat projectnya udah tersusun rapi, itu lebih mudah untuk ngelanjutin projectnya. Terus juga ketika project ini misalnya ditinggalin nih, tinggalin 1 bulan, mungkin kita masih bisa ngerjain gitu ya. Kita tinggalin 3 bulan, kita tinggalin 6 bulan, terus kita lihat lagi projectnya. Kalau arsitekturnya, kalau projectnya udah ada arsitektur, kita bisa dengan mudah. Oh, ini ada di sini, di sini, sini. Kita bisa dengan mudah melanjutinya gitu. Tapi kalau nggak ada arsitekturnya itu, logic dan komponen gabung jadi satu tuh susah sih untuk maintenance-nya gitu. Ketika ditinggal, saya coba baca lagi, perlu perlu waktu ekstra buat memahami project-nya. Jadi, eh
lebih baik ada arsitekturnya. Tapi kalau kalian emang ini apa ya, bener-bener butuh aplikasinya tuh secara cepat banget gitu ya, biasanya ya ini nggak ada arsitekturan, apalagi kalau kita belum punya boilerplate atau apa gitu. Jadi ya kita asal kerjain aja yang penting jadi gitu. Tapi kedepannya harusnya itu di ini sih lebih bagus di refactor, diterapin suatu arsitektur di project kalian supaya lebih mudah di maintenance. Oke, gini aja sih videonya untuk pengenalan MVVM. Semoga bermanfaat. Nanti kita bakal bahas gimana secara teknis untuk pengerjaannya, untuk implementasinya itu gimana. Thank you buat yang udah nonton. Bye-bye.